Shalom jemaat yang terkasih. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk mempercayai dan mempraktekkan apa yang kami imani ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau berbicara mengenai kejahatan yang ada di sekitar kita, yang sudah pasti akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Temanya adalah waspadalah. Bacaan saya ambil dari Amsal 16 ayat 6 bagian B. Saya bacakan untuk kita. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dalam ilmu sosiologi ada konsep yang namanya tabula rasa. Dalam bahasa Latin artinya itu kertas kosong. Ini merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan. Dengan kata lain, seorang manusia lahir kosong seperti kertas putih, dan seluruh sumber pengetahuannya diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsinya melalui alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya, melalui proses pembelajaran. Para pendukung teori ini berpandangan bahwa pengalamanlah yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, perilaku sosial dan emosional, serta kecerdasan seseorang. Filsuf abad 17 John Locke adalah penggagas teori ini. Alkitab mengajarkan hal berbeda. Kita bisa buktikan juga dalam kehidupan praktis sehari-hari bahwa manusia tidak perlu diajari untuk berbohong atau membenci. Tidak perlu. Kita dapat melakukan secara intuitif, otomatis. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam, manusia pertama melakukannya. Kriminolog biasanya mengatakan bahwa tindakan kejahatan itu memiliki dua sebab paling sedikit. Yang pertama, karena ada niat dalam hati. Kedua, karena adanya kesempatan. Bapak Ibu tahu, di masa kini kesempatan berbuat jahat itu sangat terbuka. Dahulu orang melakukan tindakan asusila secara sembunyi-sembunyi. Di masa kini orang memviralkan tindakan dosa. Ingat, orang memviralkan tindakan dosa. Dosa sudah menjadi tontonan umum. Dosa bahkan sudah menjadi semacam tren. Sayangnya, beberapa dari kita tidak melakukan dosa karena kita belum menemukan kesempatan yang tepat. Mengapa kita tidak melakukan kejahatan? Karena kita masih menghitung keuntungan dan kerugiannya. Kita tidak melakukan kejahatan bukan karena kita memiliki moralitas yang baik. Ya, ada banyak orang yang belum melakukan dosa karena belum melihat kesempatan yang tepat. Lalu dikatakan bahwa orang berpendidikan rendah cenderung
berperilaku kriminal. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan menjadi orang yang baik. Apakah betul teori ini? Pada kenyataannya, jemaat yang terkasih, kita lihat bahwa semakin pandai seseorang, semakin lihai dia melakukan kejahatan. Jadi apa yang membuat manusia mampu menjauhi kejahatan? Mazmur 119 ayat 9 mengingatkan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jemaat terkasih, hanya orang yang mengenal firman Tuhan serta menyimpannya dalam hati punya kemampuan menjaga dirinya bersih di dunia yang bobrok ini. Ayub 28 ayat 28 menulis, tetapi kepada manusia, ia Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Roh Kudus adalah roh hikmat. Jika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita dapat hidup benar di tengah situasi saat ini yang menilai dosa sebagai sebuah kelaziman. Kebahagiaan kekal kita tidak dihasilkan dari tingginya tingkat intelektual kita, tetapi oleh keinginan hati kita untuk memiliki, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Mari kita hidup dalam kewaspadaan. Sadarlah bahwa kita rentan terhadap dosa. Sadarlah bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Waspadalah, waspadalah. Kita berdoa. Bapa di surga, Kau mengatakan bahwa kami seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia ini tidak akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan dosa akan menjadi sesuatu yang dilakukan secara terbuka oleh banyak orang. Bahkan mereka banggakan. Tolong kami untuk bisa menjaga diri, untuk tidak ikut-ikutan seperti itu. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri kami, perilaku kami, tindakan dan ucapan kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami tahu itu sulit kami lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang dapat hidup berkenan di hadapan Bapa kami. Biarlah kebenaran itu boleh terpancar dalam kehidupan kami, dan orang boleh melihat kebaikan kami dan mereka memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin.